Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Syahani dari PGMI 3D. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan cara mencari mean. Yang pertama yaitu bagian yang A, mean, median, dan modus. Yang kedua yaitu kuartil kedua, desil kedua, dan persentil kedua. Yang ketiga, jangkauan atau rank. Yang keempat, yaitu varians. Dan yang terakhir, yaitu simpangan baku. Nah, baiklah. Yang pertama, yaitu cara mencari mean. Nah, cara mencari mean sendiri, yaitu yang pertama, kita harus menambahkan 2 kolom. Yaitu kolom pertama, XI atau nilai tengah, yang kedua FI dikali XI. Nah, yang pertama yaitu kita cari dulu XI. Nah, cara mencari XI sendiri yaitu kita tambahkan nilai dari 140 ditambah 142 dibagi 2. Nah, hasilnya yaitu kalau kita hitung pakai kalkulator, hasilnya yaitu 142. Nah, begitupun selanjutnya. Yang kedua yaitu 145 ditambah 149 dibagi 2. Hasilnya yaitu 147. Nah, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu 152 157, 162, 167, dan 172. Nah, yang selanjutnya yaitu cara mencari F1 dikali X1. Cara mencari F1 atau dikali X1 yaitu 2 nilai dari F1 atau frekuensi dikali X1 atau nilai tengah. Nah, hasilnya yaitu kalau dikalikan pakai kalkulator 284. Begitupun selanjutnya 4 dikali 147 588. Yang ketiga 1520 2198 1944 835 dan 516. Nah, kalau kita jumlahkan hasil dari F1 dikali X1 yaitu sigma F1 dikali X1 sama dengan 7.877. Nah, kalau hasil dari F1 atau frekuensi yaitu nilai dari. Nah, cara mencari jumlah frekuensi, kita jumlahkan dari frekuensi teratas sampai frekuensi terbawah. 2 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 14 tambah 12 tambah 5 dan ditambah 3. Hasilnya yaitu 50. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus. Nah, rumus dari mean sendiri yaitu X rata-rata rumus mean sama dengan X theta sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, nilai dari sigma FI dikali XI yaitu
jumlah dari FI dikali XI, yaitu 7.877. 7.877 dibagi jumlah nilai dari frekuensi, yaitu 50. Nah, kalau kita hitung pakai kalkulator, hasilnya yaitu 157,54. Nah, inilah hasil dari nilai mean. Dan yang kedua yaitu cara mencari median. Cara mencari median sendiri, terlebih dahulu kita harus mencari FKB-nya. Cara mencari FKB-nya yaitu kita jumlahkan 2 atau nilai pertama dari F, 2 kita tambahkan secara bersilang. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 ditambah 10 sama dengan 16. 16 ditambah 14 sama dengan 30. 30 ditambah 12 sama dengan 42. 42 ditambah 5 sama dengan 47 dan 50. Nah, setelah kita mencari FKB-nya, kita masuk selanjutnya yaitu ke rumus. Rumus median sendiri yaitu yang pertama kita harus mencari kelas median. Cara mencari kelas median adalah kelas median, yaitu sigma F dibagi 2 sama dengan sigma dari F atau hasil dari frekuensi yaitu 50. Nah, 50 di sini dibagi 2 sama dengan 25. Nah, FKB dari 25 yaitu 30. FKB-nya 30 atau letak kelas medianya 30. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus median, yaitu rumus median adalah TB atau tepi bawah kelas ditambah N per 2 dikurang FKB dibagi F dikali P. Nah, kenapa dikali P? Karena kita menggunakan data kelompok. Nah, kita masukkan nilainya. Nah, nilai TB di sini yaitu tepi bawah kelas, yaitu FKB-nya 30. Nah, jadi TB-nya yaitu 155. 155 ini dikurang 0,5. Jadi 154,5 ditambah N per 2 sudah kita cari tadi, yaitu 50 dibagi 2 dikurang FKB. FKB yaitu frekuensi sebelumnya,
yaitu frekuensi sebelum dari 30, yaitu 16. Nah, dibagi F di sini, F-nya yaitu 14 dikali P. P yaitu selisih dari 140 sampai ke 144, yaitu 140, 41, 42, 43, 44, yaitu selisihnya 5. Maka di sini 5. 154,5 tambah 50 dibagi 2, 25 dikurang 16 per 14 dikali 5 sama dengan 15,5 ditambah 25 dikurang 16, 9 per 14 dikali 5 sama dengan 105. Ini kurang 5, 4,5 ditambah 9 dikali 5 dibagi 4, hasilnya 33,3 sama dengan 154,5 ditambah 33,3. Ini saya hitung pakai kalkulator ya. Hasilnya 157,71. Nah, inilah nilai mediannya. Setelah kita mencari kelas median, kita mencari FKB-nya, dan inilah hasil dari mediannya. Dan yang selanjutnya cara mencari modus. Nah, yang selanjutnya itu cara mencari modus. Nah, cara mencari modus di sini cukup simpel. Kita tidak perlu menambahkan kolomnya, baik mencari FKB ataupun X1. Nah, kita cukup langsung menggunakan rumus dari modus sendiri, yaitu MO sama dengan tepi bawah kelas atau TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P, karena kita menggunakan data kelompok. Nah, sama dengan kita langsung ke nilai TB. TB di sini yaitu frekuensinya kan 14. Jadi TB-nya 155 dikurang 0,5. Berarti 154,5 ditambah, nah, D1 di sini yaitu selisih kelas modus sebelumnya, yaitu 14, modusnya kan 14. Nah, 14 berarti yang sebelumnya itu 10. Berarti 14 dikurang 10 sama dengan 4. Tuh 4 dibagi D1-nya 4 ditambah D2. D2 yaitu selisih kelas modus setelahnya, yaitu 12. 12 berarti 12 berarti 14 dikurang 12 berarti 2 dikali 5 sama dengan 154,5 ditambah 4 tambah 2, 6 dikali 5 sama dengan
154,5 ditambah 4 dikali 5 20 dikali 20 dibagi 20 dibagi 6 3,33 sama dengan di 154,5 ditambah 3,33 157,8. Nah, inilah hasil dari modus. Dan yang selanjutnya yaitu cara mencari kuartil kedua. Dan yang selanjutnya yaitu cara mencari kuartil kedua. Cara untuk mencari kuartil kedua, kita harus mencari FKB dan letak kuartilnya. Nah, untuk mencari FKB seperti yang sebelumnya, yaitu 2 nilai F paling atas ditambah secara bersilang 2 ditambah 4 sama dengan 6 ditambah 10 16 16 tambah 14 30 tambah 12 42 tambah 47 50. Nah, untuk mencari letak kuartilnya, yang pertama yaitu letak kuartil Qn sama dengan N per 4 dikali N. Ini rumus untuk mencari letak kuartilnya. Kita di sini disuruh mencari kuartil kedua, yaitu Q2 sama dengan N di sini yaitu 2 dibagi 4 dikali N. N yaitu nilai frekuensi 50. Nilai N yaitu 50. 2 dikali 50 sama dengan 100. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Ini nilai untuk mencari letak kuartilnya. Jadi letak kuartil di sini yaitu berada di 30. Ini adalah Q2. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke rumus kuartil, yaitu Q2 sama dengan lower N per 4 N dikurang FKB dibagi frekuensi 1 kali kelas interval. Nah, kita masuk ke nilai lower di sini yaitu di kelas paling bawah. Nah, kuartil di sini yaitu 30, berarti lowernya yaitu 154 dikurang 0,5. Jadi 155 dikurang 0,2 berarti 154,5 ditambah N per 4 nya ini sudah ada hasil yang sudah ditemukan yaitu 25. Langsung aja ya untuk mempersingkat waktu, dikurang FKB di sini, FKB dari kuartil kedua yaitu 30, sedangkan di sini
yaitu FKB sebelumnya. Kita letak FKB sebelumnya yaitu 16 dikali 5. F-nya di sini yaitu 14. 154,5 ditambah 25 dikurang 16, 9 dibagi 14 kali 5. 154,5 ditambah 9 dikali 5 dibagi 14, hasilnya 3,21. Jadi hasil dari nilai 2 adalah 157,71. Nah, inilah hasil dari Q2. Dan yang selanjutnya yaitu cara mencari desil. Nah, untuk mencari desil sendiri, kita masih menggunakan tabel yang Q2 tadi. Dan kita langsung ke rumus saja ya. Desil. Yang pertama kita mencari letak desilnya. Rumus letak desil adalah dn sama dengan n per 100 dikali n. Dan ini kita mencari letak desil kedua. Jadi D2 sama dengan dn-nya itu 2, salah, bukan 100 ya, 10 dikali n-nya itu 50 sama dengan 2 dikali 50, 100 dibagi 10. Nah, jadi letak desilnya itu 10 di sini, yaitu di sini letak desilnya D2. Nah, selanjutnya kita lanjut ke rumus D2 sama dengan lower ditambah n per 10 n dikurang FKB dibagi F1 dikali 5 sama dengan lower. Nah, lower di sini FKB-nya yaitu 16, lower-nya 150 dikurang 0,5, dia 149,5 ditambah n per 10 dikali itu sudah didapat, yaitu 10. FKB sebelumnya yaitu 6 dikurang 6 dibagi frekuensinya yaitu 10 dikali 5. Bukan, di sini tadi P ya, ini ke rumus. Nah, 149,5 ditambah 10 dikurang 6, 4 dikali 5, 20 dibagi 10. Langsung aja gini aja ya biar lebih jelas. 10 dikurang 6, 4 dikali 5 biar lebih jelas ya, 5 ditambah 4 dikali 5, 20 dibagi 2, jadi hasilnya yaitu 1
151,5. Nah, ini untuk menentukan desilnya. Ini adalah nilai desilnya. Dan yang selanjutnya yaitu cara mencari persentil. Nah, untuk mencari persentil sendiri, kita juga harus menentukan letak data persentilnya. Persentil. Cara menentukan letak data persentil yaitu kita menggunakan rumus Pn sama dengan n/100 dikali n sama dengan kita di sini menentukan P2 berarti 2/100 dikali 50 sama dengan 2 dikali 50 100 dibagi 100 berarti 1 ya. Nah, jadi P2 nya di sini persentilnya yaitu 2 P2 ya. Nah, kita langsung masuk ke rumus. Ya. Gelap. Kita langsung masuk ke rumus. P2 sama dengan labor n/100 dikurang FKB dikali I dibagi F1 sama dengan labornya. Nah, P2 nya sudah di sini, persentilnya sudah kita temukan, berarti labornya ini. Nah, 140 ini ya, 140 dikurang 0,5 139,5 berarti n/100 yang sudah ditemukan yaitu 1. Nah, untuk FKB nya, nah karena P2 nya terletak di atas, jadi FKB nya yaitu 0 dibagi F nya sama dengan 2 ya, 2 F nya sama dengan 2 dikali 5 jadi sama dengan 139,5. Nah, 1 dikurang 0 1 dikali 5 dibagi 2 sama dengan 139,5 ditambah 2,5 sama dengan hasilnya yaitu 142. Nah, ini untuk persentil. Dan yang selanjutnya kita lanjut ke cara mencari. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk mencari varian. Nah, untuk varian ini saya sudah menambahkan tabelnya yaitu XI atau nilai tengah dan XI kuadrat, FI dikali XI dan FI dikali XI kuadrat. Nah, di sini saya ingin menjelaskan cara mencari XI-nya sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Yang saya ingin jelaskan yaitu cara mencari XI kuadrat. Cara mencari XI kuadrat yaitu nilai XI atau nilai tengah dikuadratkan atau seperti ini, 142 dikali 142.
Nah, maka hasilnya yaitu 20.164. Begitupun selanjutnya. Nah, untuk mencari FI dikali XI sendiri, yaitu nilai FI atau frekuensi dikali nilai tengah atau XI, yaitu 2 dikali 142. Maka hasilnya 284. Nah, untuk yang ini FI dikali XI kuadrat, yaitu 2 FI frekuensi dikali XI, yaitu XI kuadrat, yaitu 20.164. Maka hasilnya ada ini. Begitupun seterusnya. Nah, saya ulangi. Untuk mencari nilai XI sudah saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Dan untuk mencari nilai XI kuadrat yaitu 142 dikali 142 atau dikuadratkan. Maka hasilnya 20.164. Nah, untuk mencari FI dikali XI yaitu nilai FI atau frekuensi dikali dengan nilai tengah yaitu XI. Maka hasilnya adalah ini 2 atau 2 dikali 142. Nah, untuk yang FI dikali XI kuadrat yaitu 2 dikali nilai XI kuadrat yaitu 20.164. Maka hasilnya adalah 40.328. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusnya, yaitu untuk menentukan nilai varians. Rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI X kuadrat ya, X kuadrat pas kurang sigma FI F dikali XI dibagi nilai F di kuadrat. Dan dikurangi sigma F dikurang 1. Kita masukkan nilainya. Untuk nilai FI, nah selanjutnya kita masukkan nilainya, yaitu nilai FI dikali XI kuadrat yaitu ini 1.292.000 sekian. Berarti 1.292.000 dikurang nilai dari FI/XI adalah ini FI/XI 7.885.000 dibagi dengan nilai F yaitu 50. Nilai F-nya 50. Dan dikuadratkan. Nah, untuk mencarinya nilai F di sini tadi 50 dikurang 1 sama dengan berarti 1.292.000 dikurang 7.885 dibagi 50 dikuadratkan. Kita itu pakai kalkulator ya. Berarti hasilnya yaitu 62
63 ini kita kuadratkan yang ini ya, yang 7.000 saya kuadratkan yang 7.885, maka hasilnya 62.173.000 dibagi 50. Nah, ini dibagi 50 kurang 1, 49, sama dengan 1.202 kurang ini dibagi ini menjadi 2,4. Nah, dibagi 49 sama dengan 1.292.000 dibagi 1.243.000, hasilnya 48. Itu 5. Maka hasilnya adalah 9,8. Nah, ini adalah hasil dari mencari varians. Dan yang selanjutnya yaitu kita mencari yang terakhir, yaitu simpangan baku. Nah, untuk simpang baku tabelnya sudah saya buat dan sudah saya tambahkan. Yang pertama yaitu X1 nilai tengah, yang kedua itu FXI, yang kedua yaitu FI dikali XI, dan XI dikurang X rata-rata, dan yang terakhir FI dikali XI dikurang X rata-rata kuadrat. Nah, untuk yang mencari nilai tengah atau XI sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Ini untuk FI dikali XI juga. Untuk mencarinya yaitu FI dikali XI, maka hasilnya ini. Dan untuk mencari XI dikurang X rata-rata, yaitu mencari XI dikurang XI rata-rata, yaitu nilai XI dikurang dengan kita mencari X rata-rata terlebih dahulu, yaitu X rata-rata rumusnya itu sigma F1 dikali FI dikali sigma FI. Nah, nilai dari sigma FI dikali XI itu ini ya, FI dikali XI itu 7.885 dibagi dengan nilai FI. Nilai FI sendiri yaitu 50. Maka hasilnya itu 157,7. Salah ya, 7. Nah, untuk mencari nilai XI dikurang X rata-rata, yaitu nilai
XI dikurang dengan nilai ini 157,5. Ini nilai XI ini dikurang dengan nilai ini. Nah, ini rumusnya untuk mencari XI dikurang X rata-rata. Nah, yang selanjutnya yaitu tabel FI dikali XI dikurang X rata-rata kuadrat. Nah, untuk mencari nilai ini, kita kalikan FI frekuensi kalikan dengan XI dikurang X rata-rata. Ini nilai ini dikuadratkan terlebih dahulu dan dikalikan dengan ini. Begitupun seterusnya, maka hasilnya ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus. Kita masuk ke rumus dari simpang baku, yaitu S sama dengan kuadrat sigma FI dikali XI dikurang X rata-rata kuadrat dibagi dengan N. Nah, biasanya kan tadi dibagi dengan F1 tab frekuensi. Kalau yang simpang baku dibagi dengan N. Ini kuadrat, masukkan nilai F1 dikali dengan XI dikurang X rata-rata kuadrat adalah ini. Karena kita sudah mencarinya dan kita jumlahkan, maka hasilnya ini. Nah, kita masukkan nilainya 2.567 dibagi 50 karena N-nya 50 ini ya. Nah, sama dengan ini dibagi 50. Kalau dibagi pakai kalkulator hasilnya 51,35. Nah, inilah hasil dari nilai simpang baku dari simpangan baku. Nah, nilai dari sigma F1 FI dikali dengan XI dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N. Nah, nilai ini diperoleh dari tabel ini karena nilainya sudah dijumlahkan, maka hasilnya ini. Dan nilainya 50 dan hasilnya adalah ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.